SBY sebut jangan seret Ibas dalam kasus Hambalang dan Senturi. Ingin cuci tangan ya? Bukan seolah-olah lagi ya, tapi jelas Anda itu melimpah-timpahkan kesalahan terkait mangkraknya proyek Hambalang itu kepada Presiden Jokowi. Maka saya menilai Partai Demokrat itu sama sekali gak punya hati, tidak tahu malu. Jelas-jelas seluruh rakyat Indonesia pun mengetahui bahwa proyek Hambalang itu mangkrak di era kepemimpinan Bapak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi saya ya lucu, selucu-lucunya. Kosakata mangkrak itu sudah khas punya mantan presiden yang kemarin. Itu sudah milik dia. Jadi tidak bisa copyright-nya sembarangan diambil oleh Pak Jokowi. Mungkin saja Ibas ingin mengingatkan Pak Jokowi, Anda sebagai presiden, jangan sampai kelakuannya kayak presiden sebelumnya yang banyak mangkrak. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Pasti Ibas juga disebutkan di saksi berapa banyak para saksi, kan belum. Julianis menyebutkan juga gitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa. Makanya kita kembali ke Hambalang. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memang menjadi manusia paling baper sedunia. Selain manusia paling baper, ternyata ingin lepas tangan dan cuci tangan atas kasus yang dihadapi pada masa pemerintahannya. SBY meminta agar dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat tak lagi dikait-kaitkan dengan kasus proyek Hambalang. Bagaimana tanggapan SBY secara seluruhnya? SBY mengatakan tuduhan sejumlah kalangan soal ada keterlibatan dirinya dan Demokrat dalam proyek Hambalang sengaja digoreng oleh pihak tertentu. Dia mengatakan dihentikannya proyek itu dilakukan karena ada masalah hukum di dalamnya. Itu pun sudah selesai kasusnya, sementara untuk kelanjutan proyek tersebut jelas bukan lagi tanggung jawabnya karena ia bukan lagi presiden. Itu jadi hak pemerintah Presiden Jokowi, jangan dikait-kaitkan dengan SBY dan juga Partai Demokrat. SBY mengatakan Jokowi bisa melanjutkan pembangunan proyek itu sebagai presiden, sama seperti saat dia melanjutkan proyek pembangunan pemerintah sebelumnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia agar tak mudah percaya dengan tuduhan yang dilemparkan kepada dirinya maupun Partai Demokrat. Ia juga berpesan agar rakyat pun tak mudah melemparkan fitnah ke pihak manapun. Bagaimana bisa masyarakat tidak melibatkan dirinya? Proyek Hambalang adalah proyek warisan SBY yang selesai hingga saat ini dan telah meninggalkan kerugian negara hingga 2,5 triliun. Dalam proyek itu lebih banyak koruptor besar dari Partai Demokrat seperti Adi Alfian Malarangeng, Anak Urbaningrum Muhammad Nazarudin, dan lain-lain. Selama perjalanan penanganan baik di KPK maupun di Tipikor Jakarta, rakyat Indonesia tentu sudah menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi dan fakta yang terbuka, terungkap, dan terbongkar. Boleh dibilang kasus Hambalang ini menjadi panggung bagi nama-nama besar. Mari kita mulai dari dulu, dari para pelakunya yang sudah divonis, baik terpidana maupun mantan terpidana selain Dedi dan juga Kol. Tentu nanti akan menyusul nama-nama yang merupakan para saksi yang memiliki informasi, keterangan, dan data sentral. Bahkan dalam perjalanan kasusnya selama di KPK, Anas juga sempat mengajukan nama SBY dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas selaku anggota DPR sekaligus Sekjen DPP Partai Demokrat untuk menjadi saksi meringankan. Sayangnya SBY dan Ibas menolak, meski KPK sudah memfasilitasi permintaan Anas dengan melayangkan surat kedua orang itu. Pasalnya Ibas adalah ketua steering komite Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Tak hanya menyinggung SBY dalam soal Hambalang, Anas menyebut SBY juga perlu diperiksa KPK untuk kasus Bank Senturi. Tudingan ini didasarkan pada sekumpulan informasi dari sumber yang mengetahui detail kasus Senturi. Bukti lainnya agar SBY tidak terlibat dalam dua proyek besar itu dalam pernyataan Roy Suryo pada 2016 lalu, di mana DPR dan KPK menyebutkan kasus itu tidak boleh diselesaikan karena masih bermasalah dengan hukum. Andai saja Jokowi melanjutkan hal ini, seperti apa yang diungkap oleh SBY dilanjutkan proyek di tangan Jokowi, dapat diartikan Jokowi telah menyelamatkan SBY dan keluarganya dalam keterlibatan kasus itu. Akan tetapi, hal ini yang saya pertanyakan SBY kali ini tentang diteruskannya proyek Hambalang. Saya melihat SBY ingin diselamatkan oleh Jokowi. Apakah Jokowi akan mengabulkannya? Bagi saya, Jokowi tidak akan mengabulkan apa yang diungkapkan oleh SBY. Apalagi SBY sudah jelas menolak bergabung dengan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. SBY malah mengungkit hubungan buruk dengan Mega.
SBY malah membaca peta politik yang ada ke depan. Kasus itu akan kembali booming jika Jokowi terpilih. Bisa jadi sama seperti Malaysia, di mana mantan pemimpinnya di penjara. Dalam aksi hari ini, SBY juga curhat selama ini menahan emosi karena selama 10 tahun kerap dicurigai terlibat dalam kasus Bank Senturi. Hal ini yang melatar belakangi ia dan partainya begitu serius menanggapi pemberitaan soal Bank Senturi di media Asia Sentinel. Saya menahan emosi saya karena hampir 10 tahun ini saya pribadi, keluarga dan Partai Demokrat terus dituduh, dicurigai, bahkan difitnah. Seolah-olah ada kejahatan yang kami lakukan, seolah-olah menerima aliran dana dari Bank Senturi. 10 tahun saya dan keluarga Demokrat menahan segala perasaan itu, kata SBY. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memang menjadi manusia paling baper sedunia. Selain manusia paling baper, ternyata ingin lepas tangan dan cuci tangan atas kasus yang dihadapi pada masa pemerintahannya. SBY meminta agar dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat tak lagi dikait-kaitkan dengan kasus proyek Hambalang. Bagaimana tanggapan SBY secara seluruhnya? SBY mengatakan tuduhan sejumlah kalangan seolah ada keterlibatan dirinya dan Demokrat dalam proyek Hambalang sengaja digoreng oleh pihak tertentu. Dia mengatakan dihentikannya proyek itu dilakukan karena ada masalah hukum di dalamnya. Itu pun sudah selesai kasusnya, sementara untuk kelanjutan proyek tersebut jelas bukan lagi tanggung jawabnya karena ia bukan lagi presiden. Itu jadi hak pemerintah Presiden Jokowi, jangan dikait-kaitkan dengan SBY dan juga Partai Demokrat. SBY mengatakan Jokowi bisa melanjutkan pembangunan proyek itu sebagai presiden, sama seperti saat dia melanjutkan proyek pembangunan pemerintah sebelumnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia agar tak mudah percaya dengan tuduhan yang dilemparkan kepada dirinya maupun Partai Demokrat. Ia juga berpesan agar rakyat pun tak mudah melemparkan fitnah ke pihak manapun. Bagaimana bisa masyarakat tidak melibatkan dirinya? Proyek Hambalang adalah proyek warisan SBY yang selesai hingga saat ini dan telah meninggalkan kerugian negara hingga 2,5 triliun. Dalam proyek itu lebih banyak koruptor besar dari Partai Demokrat seperti Adi Alfian Malarangeng, anak berbanding Muhammad Nurudin dan lain-lain. Selama perjalanan penanganan baik di KPK maupun di Tipikor Jakarta, rakyat Indonesia tentu sudah menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi dan fakta yang terbuka, terungkap, dan terbongkar. Boleh dibilang kasus Hambalang ini menjadi panggung bagi nama-nama besar. Mari kita mulai dari dulu, dari para pelakunya yang sudah divonis, baik terpidana maupun mantan terpidana selain Dedi dan juga Kol. Tentu, nanti akan menyusul nama-nama yang merupakan para saksi yang memiliki informasi, keterangan, dan data sentral. Bahkan, dalam perjalanan kasusnya selama di KPK, Anas juga sempat mengajukan nama SBY dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas selaku anggota DPR sekaligus Sekjen DPP Partai Demokrat untuk menjadi saksi meringankan. Sayangnya SBY dan Ibas menolak, meski KPK sudah memfasilitasi permintaan Anas dengan melayangkan surat kedua orang itu. Pasalnya Ibas adalah Ketua Steering Komite Kongres Partai Demokrat 2010 lalu. Tak hanya menyinggung SBY dalam soal Hambalang, Anas menyebut SBY juga perlu diperiksa KPK untuk kasus Bank Senturi. Tudingan ini didasarkan pada sekumpulan informasi dari sumber yang mengetahui detail kasus Senturi. Bukti lainnya agar SBY tidak terlibat dalam 2 proyek besar itu dalam pernyataan Roy Suryo pada 2016 lalu, di mana DPR dan KPK